Pilpres bukan hanya pertarungan antar politisi, tetapi juga pertaruhan para penguasa. Kebutuhan logistik yang sangat besar mendorong para politisi dan penguasa membangun simbiosis. Hubungan simbiosis antara penguasa dan pengusaha telah terbukti menjadi pilar utama dalam dinamika ekonomi modern. Kerjasama erat antara penguasa dan pengusaha tidak hanya menguntungkan bagi kedua belah pihak, tetapi juga mendukung perputaran ekonomi, minimal saat pesta demokrasi berlangsung. Jadi, benarkah kemenangan pasangan Capres dan Cawapres dalam pemilu kali ini karena di belakang mereka adalah para pengusaha yang lebih mentereng dibandingkan pasangan lain? The Founder. Tahun politik. Perputaran ekonomi umumnya cukup tinggi karena banyak sekali acara, event, pemesanan atribut kampanye para capres, caleg, dan partai, termasuk hal-hal yang sudah menjadi rahasia umum, yaitu politik uang. Apakah rakyat diuntungkan atau dirugikan? Saya tidak tahu, yang pasti semua calon, termasuk calon presiden dan calon wakil presiden, membutuhkan logistik yang nilainya pasti sangat fantastis. Pertanyaannya adalah, dari mana uang dan dukungan dana untuk melakukan itu semua? Yang pasti bukan uang negara, karena uang negara termasuk fasilitas negara dilarang digunakan untuk keperluan kampanye. Pilihannya tinggal pengusaha. Mereka bukan hanya orang-orang yang punya uang, tetapi juga memiliki kepentingan. Siapa sajakah pengusaha di balik para capres dan cawapres yang sedang berkontestasi? Mari kita simak. Berikut ini adalah pengusaha di belakang pasangan Anies Baswedan dan Caimin. Yang pertama adalah Surya Paloh. Dr. honoris causa Dr. Andes Haji Surya Dharma Paloh lahir 16 Juli 1951. Beliau adalah politikus Indonesia dan pengusaha media massa, sekaligus sebagai pimpinan Media Group yang memiliki Harian Media Indonesia, Lampung Pos, stasiun televisi Metro TV. Dia aktif dalam politik dan sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Nasional Demokrat. Dia adalah mantan Ketua Dewan Penasihat Partai Golongan Karya, periode 2004 sampai dengan 2009. Ia juga pendiri Ormas Nasional Demokrat yang kemudian dianggap sebagai penerus Partai Nasdem. Ia lahir dari pasangan Daud Paloh dan Nursiah Paloh. Yang kedua adalah Yusuf Kala. Dr. honoris causa Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kala lahir 15 Mei 1942, adalah seorang wirausahawan asal Indonesia. Dalam kiprahnya berpolitik, ia bergabung dengan Partai Golongan Karya dan pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia selama 2 periode masa jabatan. Periode pertamanya, pria yang populer dikenal dengan nama JK ini maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono. Keduanya merupakan rekan dalam kabinet gotong royong. Mereka berhasil memenangkan pemilu presiden 2004. Tahun 1968, Yusuf Kala menjadi CEO dari NV Haji Kala. Di bawah kepemimpinannya, NV Haji Kala berkembang dari sekadar bisnis ekspor-impor meluas ke bidang-bidang perhotelan, konstruksi, penjualan kendaraan, perkapalan, real estate, transportasi, peternakan udang, kelapa sawit, dan telekomunikasi. Ketiga adalah Rahmat Gobel. Dr. honoris causa Haji Rahmat Gobel lahir 3 September 1962, adalah seorang pengusaha dan politikus Indonesia. Ia merupakan generasi kedua dari keluarga Gobel yang mengendalikan perusahaan nasional Gobel Group yang didirikan oleh ayahnya, yaitu Thayyib Muhammad Gobel. Nasional Gobel Group sekarang telah berganti nama menjadi Panasonic Gobel Group. Keluarga besar Gobel berasal dari Gorontalo, Sulawesi. Gobel merupakan keturunan langsung dari Sultan Ibrahim II Wulu atau dikenal dengan nama Raja Hubulo dari Kesultanan Bolango Gorontalo yang bergelar Ti Aulia Salihin, sang aulia yang taat menjalankan syariat agama Islam. Di periode 2010-2014, ia terpilih menjadi anggota Dewan Komite Inovasi Nasional. Dan pada 26 Oktober 2014,
ia ditunjuk oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk menjadi Menteri Perdagangan sejak 27 Oktober 2014 hingga 12 Agustus 2015 dalam Kabinet Kerja periode 2014 sampai dengan 2019. Pada 1 Oktober 2019, ia dilantik menjadi Wakil Ketua DPR RI. Berikutnya adalah Leontinus Alpha Edison. Lahir 19 Maret 1981, merupakan co-founder Tokopedia, perusahaan teknologi Indonesia dengan misi mencapai pemerataan ekonomi secara digital di Indonesia. Leon membangun Tokopedia bersama dengan rekannya William Tanuwijaya pada tahun 2009 dengan tujuan untuk membantu pemerataan akses dan menghubungkan pembeli dan penjual di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009 tersebut, Leon dan William terus bekerja keras untuk meyakinkan pemodal. Tidak adanya contoh sukses model bisnis marketplace di Indonesia membuat investor sempat enggan untuk mendanai. Bukan itu saja, mencari tim ketika itu juga menjadi tantangan tersendiri. Bahkan setelah mengikuti sebuah job expo selama 2 hari, tidak ada satupun yang mendaftar untuk bergabung dengan Tokopedia. Kini, setelah hampir 14 tahun berlalu, Tokopedia telah menjadi perusahaan teknologi raksasa dan bergabung dengan Gojek membentuk grup Goto. Ekosistem grup Goto bahkan mewakili 2% dari total produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Yang kelima adalah Jan Darmadi. Jan Darmadi BBA MSc adalah seorang pengusaha properti asal Indonesia. Ia merupakan pendiri dari Jakarta Setiabudi Internasional pada tahun 1975. Ia adalah pemilik Hotel Mandarin Jakarta, Merkur Ancol, Jakarta Theater, dan Setiabudi Building. Ia sebelumnya juga pernah menjadi bos SDSB, Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah, program pemerintah di bawah Kemensos untuk membiayai kegiatan olahraga nasional. Jan Darmadi, pemilik nama asli Apiang Jinggo, mempunyai bisnis judi petak 9, Copacabana, Jakarta Theater, Lotte Fair Highlight di Jakarta Utara pada era 1970-an ketika judi masih diperbolehkan. Apiang berkarib dengan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Ketika tahun 1978 judi resmi dilarang, Jan menyelenggarakan Porkas, SDSB bersama Laksamana Punawirawan Sudomo sebelum akhirnya resmi ditutup tahun 1993. Pada 19 Januari 2015, ia dipilih oleh Presiden Joko Widodo menjadi salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Yang keenam adalah Tom Lembong. Thomas Trikasih Lembong lahir 4 Maret 1971, lebih dikenal dengan nama Tom Lembong. Adalah seorang politikus, bankir, dan ekonom Indonesia. Sejak 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019, ia menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Ia sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Tom menempuh kuliah dalam bidang arsitektur dan perancangan kota di Universitas Harvard, Amerika Serikat, dan lulus pada tahun 1994. Lalu setelah menyelesaikan pendidikannya, Tom memulai karirnya pada tahun 1995 dengan bekerja di divisi ekuitas Morgan Stanley, Singapura. Tom kemudian bekerja sebagai bankir investasi di salah satu perusahaan sekuritas di Indonesia dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2000. Lalu siapa di belakang Prabowo dan Gibran? Berikut adalah pengusaha di belakang pasangan Capres dan Cawapres Prabowo dan Gibran. Rosan Ruslani. Rosan Perkasa Ruslani MBA MA lahir 31 Desember 1968 adalah salah seorang pengusaha asal Indonesia yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara sekaligus menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat dan Wakil Komisaris Utama PT Pertamina. Ia termasuk salah satu dari trio Indonesia yang pernah mengakuisisi klub sepak bola ternama Inter Milan. Pria kelahiran Jakarta ini juga pernah menjabat Ketua Umum Kadin. Bersama sahabatnya Sandiaga Uno, Rosan mulai merintis usaha sebagai penasehat keuangan.
Perusahaan yang dirintis sejak 1996 itu akhirnya resmi berdiri pada 1997 dengan nama PT Republik Indonesia Funding, yang lebih dikenal sebagai Finance Indonesia. Pada tahun 2002, Indonesia Finance berganti nama menjadi Rekapital. Dari sebuah perusahaan penasihat keuangan kecil, Rekapital menjadi perusahaan besar dan terkemuka. Hasim Joyo Hadikusumo lahir di Jakarta 5 Juni 1954. Beliau adalah putra bungsu dari pasangan Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Sigar, dan juga adik dari Prabowo Subianto yang merupakan Capres tahun 2014, 2019, dan 2024 dari Partai Gerakan Indonesia Raya, di mana Hasim menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai. Hasim Joyo Hadikusumo juga adalah seorang pengusaha dan seorang filantropis, pemilik perusahaan Arsari Group. Selanjutnya adalah Putri Wardani. Dr. Honoris Causa Raden Ayu Putri Kuswisnu Wardani, MBA, lahir 20 September 1959, yang merupakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak tahun 2019. Beliau juga seorang pengusaha Indonesia. Putri masuk ke dalam daftar Asia's Most Influential Indonesia oleh majalah Tatler pada tahun 2021. Tahun 2011 sampai tahun 2020, ia menerima tongkat kepemimpinan dari ibunya, Muriati Sudibyo, yang merupakan pendiri sekaligus perintis PT Mustika Ratu, salah satu perusahaan kosmetik ternama di Indonesia. Sejak 2005, Putri menjadi salah satu petinggi di kontes kecantikan nasional tertua, yaitu Putri Indonesia, dengan jabatan sebagai Ketua Dewan Pembina dan Penasehat untuk Yayasan Putri Indonesia. Berikutnya adalah Maher Al-Gadri. Maher Al-Gadri bukan nama asing di kalangan pengusaha. Sepak terjangnya dalam bisnis dikenal berkat perusahaannya Kodel Group yang menjadikannya sebagai salah satu konglomerat tanah air. Kodel Group adalah konglomerasi yang didirikan oleh Fahmi Idris, Abdul Latif, Ponco Sutowo, dan Jan Darmadi. Perusahaan ini bergerak di banyak sektor mulai dari agribisnis, perdagangan, perminyakan, perbankan, hingga properti. Laporan Paradise Paper beberapa tahun silam mengungkap Maher bersama Siti Hutami Endang Adiningsih atau Mamik Soeharto merupakan pimpinan dan pemilik Spike South Sumatra Ltd. Paradise Paper adalah kumpulan 13,4 juta dokumen tentang mereka yang diam-diam berinvestasi di tempat yang disebut sebagai surga pajak di luar negeri. Berikutnya adalah Theo Sambuaga. Dr. Andes Theo L. Sambuaga lahir 6 Juni 1949, adalah anggota DPR dan mantan Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Permukiman Indonesia pada era Kabinet Reformasi Pembangunan. Theo Sambuaga merupakan Presiden Komisaris PT Lipo Cikarang. Ia diangkat sebagai Presiden Komisaris PT Lipo Cikarang melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pada 3 Mei 2010. Lalu ia ditunjuk kembali sebagai Presiden Komisaris Perseroan pada 23 Februari 2011 untuk term kedua. Kemudian April 2014 silam, ia diangkat kembali untuk periode jabatan sampai saat ini. Theo juga menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT Multipolar dan Wakil Presiden Komisaris di PT Matahari Putra Prima. Ia menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT First Media sejak 2013. Ia menyandang gelar Master di bidang International Public Policy dari Johns Hopkins University, Washington DC. Theo menyelesaikan pendidikan S1 dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Selanjutnya adalah Erwin Aksa. Erwin Aksa Mahmud dikenal sebagai Erwin Aksa, lahir pada 7 Desember 1975. Adalah seorang politisi Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Strategis di DPP Partai Golongan Karya. Dan beliau adalah Komisaris Utama di Bosowa Group yang berada di Ujung Pandang atau Makassar. Erwin pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin bidang konstruksi dan infrastruktur periode 2015 sampai 2020. Erwin Aksa pernah menjadi Wakil Bendahara Umum Partai Golkar pada periode 2009 sampai 2014.
Ketua Bidang Koperasi dan UMKM di DPP Partai Golkar tahun 2014 sampai 2020, Erwin Aksa pernah juga menjadi Ketua Umum BPP HIPMI periode 2008 sampai dengan 2011. Berikutnya adalah Boy Thohir. Garibaldi Thohir atau dikenal dengan Boy Thohir adalah seorang pengusaha dan investor yang berasal dari Indonesia. Ia dikenal sebagai pengusaha tambang batu bara dengan grup perusahaan di bawah bendera Adaro Energy. Adaro Energy dikembangkan bersama dengan Edwin Suryajaya dan Theodore Permadi Rahmat. Di Adaro Energy, ia menduduki jabatan sebagai Presiden Direktur. Ia juga menjabat sebagai Komisaris Utama di Gotoh pada tahun 2020 sampai 2023 dan digantikan oleh Agus Martowardoyo. Tahun 2020, Forbes merilis daftar orang terkaya di Indonesia dan ia menduduki peringkat ke-15. Garibaldi Thohir adalah anak dari Teddy Thohir, salah satu pemilik atau co-owner dari grup Astra International bersama William Suryajaya. Ayahnya juga seorang pengusaha yang memiliki berbagai macam bisnis. Karir bisnisnya diawali setelah mendapatkan gelar MBA dari Northrop University Amerika Serikat. Ia bergabung dengan Astra yang saat itu dipimpin oleh ayahnya. Setelah merasa cukup belajar di Astra, ia mencoba peruntungannya dengan mendirikan perusahaan properti dengan membangun apartemen di kawasan Casablanca, Jakarta. Pada 24 Juli 2019, Garibaldi Thohir ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek. Lalu pada September 2019, ia menjadi Direktur PT Apple Indonesia. Berikutnya adalah Erick Thohir. Dr. Honoris Causa Haji Erick Thohir BA MBA, lahir 30 Mei 1970. Beliau adalah pengusaha, pengurus olahraga, dan dermawan Indonesia. Ia menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia sejak 23 Oktober 2019. Di samping menjadi anggota Komite Olimpiade Internasional sejak tahun yang sama. Sebelumnya, ia menjadi Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia antara tahun 2015 sampai 2019 serta menjadi Ketua Panitia Pelaksana Asian Games 2018 Inasgok. Erick Thohir juga mengetuai tim kampanye nasional Joko Widodo Ma'ruf Amin dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2019. Sejak 16 Februari 2023, ia menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Erick juga menjabat sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah sejak 23 Januari 2021. Sebelum menjadi menteri, Erick Thohir merupakan seorang pengusaha dan pendiri Mahaka Group yang merupakan perusahaan induk dari perusahaan yang memiliki fokus pada bisnis media dan entertainment. Berbagai unit usaha Mahaka seperti bidang penyiaran, Gen FM, stasiun televisi, Jak TV, media luar ruang, Mahaka Advertising, media cetak seperti Harian Republika, Gold Digest, pemesanan dan penjualan tiket digital, rajakartis.com, dan berbagai perusahaan lainnya yang bergerak di bisnis olahraga dan hiburan, termasuk klub Liga Bola Basket Indonesia IBL yaitu Satria Muda Pertamina. Ia mengakuisisi klub sepak bola dari Italia yaitu Inter Milan pada November 2013. Lalu siapa pengusaha di belakang pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD? Yang pertama adalah Happy Hapsoro. Pemilik nama lengkap Hapsoro Sukmono Hadi ini mempersunting Puan Maharani di tahun 1998 silam. Berasal dari keluarga terpandang, Happy Hapsoro adalah putra dari Bambang Sukmono Hadi, seorang pengusaha di bidang properti. Happy Hapsoro juga memiliki perusahaan bernama PT Red Planet Indonesia Tbk atau PSKT yang bergerak sebagai operator hotel. Lewat PT Basis Utama Prima, Hapsoro diketahui memiliki 40% saham PSKT. Selain perusahaan publik, perusahaan non-publik, Happy Hapsoro adalah PT Odira Energi Persada. Yang terbaru, pada November 2022 lalu, saat dirinya dan kolega dikabarkan mencaplok saham PT Singaraja Putra Tbk atau SINI yang bergerak di bidang layanan akomodasi serta hotel. SINI didirikan pada tahun 2005 dan mulai operasi bisnis dalam layanan akomodasi pada tahun 2006. Perusahaan mengelola Imperial Singaraja, sebuah hotel modern yang menyediakan 3 jenis kamar
akomodasi di kawasan strategis Lipo Cikarang. Yang kedua adalah Haritanu. Bambang Hari Iswanto Tanusudibyo lahir 26 September 1965, adalah seorang pengusaha dan tokoh politik asal Indonesia. Hari adalah pendiri sekaligus pemilik dari perusahaan konglomerat MNC Group. Di bidang politik, dia merupakan pendiri dan ketua umum Partai Persatuan Indonesia atau Perindo. Dan ia pernah bergabung dalam Partai Nasdem dan Partai Hanura. Hari Tanusudibyo adalah pendiri, pemegang saham, dan Presiden Eksekutif Grup Bakti Investama sejak tahun 1989. Bakti Investama bergerak dalam bisnis manajemen investasi yang membeli kepemilikan berbagai perusahaan, membenahinya, dan kemudian menjualnya kembali. Perusahaan tersebut terdaftar dalam Bursa Efek sebagai perusahaan terbuka dan seiring dengan waktu berkembang semakin besar. Yang berikutnya adalah Usman Sabtaodang. Dr. Honoris Causa Haji Usman Sabtaodang, lahir 18 Agustus 1950, adalah seorang pengusaha dan politisi Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI periode 1999 sampai dengan 2004 dan terpilih kembali sebagai Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara tersebut dari kelompok DPD RI untuk periode 2014-2019. Usman Sabta merupakan pemilik konglomerasi Osho Group yang bergerak di bidang percetakan, pertambangan, air mineral, properti, perkebunan, perikanan, transportasi, komunikasi, keuangan, dan perhotelan. Menurut majalah Globe Asia, pada tahun 2016 kekayaannya diperkirakan mencapai 350 juta US dollar dan telah menempatkannya ke dalam salah satu dari 150 orang terkaya di Indonesia. Selain menjabat sebagai CEO Osho Group, Usman juga duduk sebagai komisaris maskapai Lion Air. Pada awal tahun 2012, ia menunjuk Tantri Abeng sebagai CEO Osho Group, menggantikan dirinya. Ia juga mengumumkan George Toisuta sebagai komisaris utama dan anaknya Raja Sabta Ohtahari sebagai direktur utama. Selanjutnya adalah Sandiaga Uno. Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno lahir 28 Juni 1969 dan lebih dikenal dengan nama Sandi Uno. Beliau adalah seorang wirausahawan serta politisi kelahiran Riau, Sumatera, berdarah Gorontalo dan Jawa, berkebangsaan Indonesia. Saat ini, ia menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, merangkap Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada perombakan Kabinet Indonesia Maju 23 Desember 2020. Sandiaga pernah menduduki jabatan sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Anies Baswedan untuk masa bakti 2017-2022. Pada pertengahan masa jabatannya, ia dicalonkan sebagai kandidat calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada pemilu presiden 2019. Pada 14 Juni 2023, Sandiaga resmi bergabung menjadi kader Partai Persatuan Pembangunan. Pada tahun 1997, Sandiaga Uno mendirikan perusahaan penasihat keuangan, PT Recapital Advisors bersama teman SMA-nya, Rosan Perkasa Ruslani. Salah satu mentor bisnisnya adalah William Suryajaya. Setelah berjalan selama 1,5 tahun, Sandi kemudian bertemu dengan Edwin Suryajaya, putra William Suryajaya, pendiri PT Astra International. Waktu itu, Edwin juga mengalami kesulitan keuangan dan Sandi ditawarkan untuk membangun usaha berbasis investasi. Maka ia dan Edwin Suryajaya, putra William, mendirikan perusahaan investasi bernama PT Saratoga Investama Sedaya. Bidang usahanya meliputi pertambangan, telekomunikasi, dan produk kehutanan. Berikutnya adalah Arsyad Rashid. Muhammad Arsyad Rashid Prabu Mangkuningrat lahir 16 Maret 1970. Adalah pebisnis asal Indonesia. Ia merupakan Presiden Direktur Indika Energy, posisi yang pertama kali didudukinya pada tahun 2005. Selain di bidang energi, ia juga menduduki beragam posisi di beberapa perusahaan bidang media, keuangan, dan teknologi. Arsyad adalah putra dari pasangan HMN Rashid Purnawirawan TNI AD dan Hajah Suniawati. Ayahnya berdarah Palembang, sedangkan ibunya berdarah Sunda Tionghoa. Arsyad menimba ilmu di University of Southern California di bidang Computer Engineering pada tahun 1990.
Selain itu, beliau juga memperdalam ilmu di bidang administrasi bisnis yang membuahkan gelar Bachelor of Science dari Pepperdine University, California, Amerika Serikat pada tahun 1993.